Peperangan belum berakhir. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Satu ayat lagi di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dua ayat yang kita baca ini berkaitan erat. Yang satu nubuatan, yang satu adalah penggenapan. Jadi sejak di Taman Eden, Allah sudah memberikan sebuah nubuat, sebuah janji bahwa satu saat maka iblis, ular itu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan. Dan itu digenapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia meremukkan kepala si ular. Jadi janji itu sudah digenapi, saudara-saudara. Bukan akan digenapi, tapi sudah digenapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus dia disalib di atas kayu salib, maka kepala si ular itu diremukkan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Dengan membayar harga tentunya. Jadi iblis itu adalah musuh yang sebenarnya sudah dikalahkan dan akan dikalahkan sepenuhnya nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Mengapa saya katakan demikian? Sebab walaupun dia sudah diremukkan kepalanya, tapi badannya dan ekornya itu gerak-gerak masih, saudara. Siapa yang pernah membunuh ular di sini? Sudah tentu tahu itu. Meskipun kepalanya sudah remuk, badannya itu masih goyang. Ya, kira-kira demikian. Dan itulah yang kita lihat dalam kenyataan hidup ini. Di mana pekerjaan iblis itu masih terjadi di mana-mana, saudara. Pekerjaan iblis itu masih kita rasakan dalam hidup ini. Nah, inilah yang saya mau katakan. Meskipun peperangan itu sudah dimenangkan oleh Yesus, tetapi saya mau katakan dan mau ingatkan kepada kita semua bahwa peperangan kita belum selesai, belum berakhir. Ada peperangan yang menjadi bagian kita sekarang. Nah, nanti kita akan lihat dalam sebuah cerita yang sangat tepat atau sangat dekat sekali menggambarkan hal ini. Tapi sebelumnya saya ingin saudara-saudara untuk mengerti siapa musuh kita ini. Bukan untuk supaya kita takut, tapi supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada. Siapa iblis yang dikatakan adalah sudah diremukkan di atas kayu salib Golgota? Ada beberapa gelar atau nama-nama yang dipakai untuk menggambarkan si ular tua ini. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa iblis itu adalah pendusta dan penyesat. Pendusta dan penyesat. Mengapa saya gandengkan? Karena dusta itu tujuannya untuk menyesatkan orang. Nah, ini senjata iblis yang paling ampuh, yang paling utama. Yang iblis pakai untuk menjatuhkan manusia. Dari Taman Eden nanti sampai akhir zaman. Iblis masih dengan dustanya untuk menyesatkan manusia. Ya, sekarang aja kita sudah seringkali tersesat, bukan? Yang namanya hoax, ya, di mana-mana saudara-saudara. Kita baca tanpa kita renungkan, tanpa kita pikirkan, langsung kita share dan sebagainya. Segala sesuatu kita harus waspada. Karena hoax itu bukan insidental, itu ada pembuatnya, ada maksud di belakang. Dan di paling belakang adalah iblis. Dia adalah pendusta, dia menyebar dusta, dia membohongi Adam dan Hawa. Hawa yang kena.
terus berdusta dengan berbagai tipu muslihat, dia terus bekerja nanti. Dalam Alkitab dikatakan nanti pada masa antikris dengan mujizat-mujizat palsu. Bayangkan saudara, kalau kita cuma cari mujizat pasti kita akan tertipu. Makanya sebagai orang percaya kita harus berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Nah yang kedua dikatakan bahwa iblis itu adalah penggoda. Nah kalau dia sudah dengan cara menipu tidak bisa, dia pakai cara lain, menggoda. Dan tidak sedikit orang-orang pilihan Allah akhirnya jatuh bergelimpangan karena apa? Tergoda, tergeletak karena tergoda. Karena dia memang penggoda, dia berusaha dengan cara yang lain, dia menggoda manusia. Yang ketiga, iblis dikatakan adalah pendakwa, accuser. Dia mendakwa. Sudah membaca bukan di dalam kitab Ayub. Bagaimana iblis itu naik turun surga. Cuma cari kesalahannya anak Tuhan. Dan Ayub yang notabene dia sudah bersih, benar, lurus, jujur jalannya. Masih bisa didakwa oleh iblis. Bayangkan saudara. Kalau Ayub yang hidupnya udah benar aja bisa didakwa. Apalagi kita saudara. Yang kadang-kadang masih miring-miring ini jalannya. Itu pekerjaan iblis. Mendakwa, menuduh. Siang malam dikatakan. Di hadapan Allah, beraninya dia menuduh anak-anak Allah di hadapan Allah. Itu iblis. Tapi saya mau katakan puji syukur kepada Tuhan. Sejak Tuhan Yesus bangkit dan naik surga, dia di sana menjadi pembela kita. Haleluya. Dia advokat kita. Dia yang membela kita. Makanya kita perlu Yesus, saudara-saudara. Saudara yang belum mengenal Yesus, saya katakan saudara perlu Yesus. Kalau tidak saudara pasti didakwa habis-habisan dan pasti akan saudara tidak bisa berkutik. Karena iblis tahu apa yang kita berbuat. Yang berikutnya, iblis dikatakan adalah pembenci. Dia membenci. Di dalam terjemahan lain katakan musuh, tapi lebih tepat pembenci. Hatinya penuh dengan kebencian. Kebenciannya kepada Yesus begitu dalam, begitu luar biasa. Sehingga dia siksa Tuhan Yesus. Jadi itu sasaran bencinya itu ya kepada siapa saudara? Pasti kepada Tuhan yang pertama. Bukan? Iblis musuhnya Allah. Dia sangat membenci Allah, membenci Yesus. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Lalu jadi sasarannya siapa? Anda dan saya. Dan terutama hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Yang membawa orang kepada kebenaran. Ini sasaran. Dan juga anak-anak Tuhan. Makanya saudara jangan santai-santai ya. Saya mau katakan jadi orang percaya itu saudara masuk dalam medan peperangan. Kita nggak bisa terus santai-santai. Kita ini punya musuh yang sangat membenci kita. Yang berusaha menghancurkan hidup kita. Merusak keluarga kita. Berjaga-jaga, waspada, terus dekat sama Tuhan. Yang berikutnya, yang kelima, iblis itu adalah pendendam. Nah ini bedanya dengan Tuhan bukan? Kalau Tuhan kita itu pengasih, penyayang, pengampun. Tapi kalau iblis pendendam, makanya saya sering berkata, ya kita sebagai orang percaya nggak boleh nyimpan dendam. Sebab itu bukan karakter Bapak kita. Amin. Bapak kita itu pengampun, penyayang. Bahkan dia sanggup melupakan dosa-dosa kita. Iblis itu pendendam, saudara. Dia kalau sudah tidak senang sama orang, dia dendam, dia benci, hatinya penuh dengan kemarahan dan seterusnya. Jadi itu dia sangat benci kepada gereja karena dia dendam, menyimpan dendam. Yang keenam, dikatakan bahwa dia adalah pembinasa. Yohanes 10 ayat 10 berkata dia pencuri, mencuri, membunuh, membinasakan, to destroy, to steal, to kill and to destroy. Menghancurkan. Saya langsung ambil pembinasanya. Makanya gelar antikris itu pembinasa keji. Karena begitu tokoh antikris muncul, dia akan membinasakan semua yang tidak mau menyembah dia. Termasuk tentunya sasarannya kepada orang percaya. Karena kita tidak bisa menyembah yang lain kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang jadi sasaran nanti. Pembinasa keji. Jadi kita sudah melihat, makanya kita tidak boleh main-main. Jangan main-main, jangan kompromi. Jangan mengajak temanan. Jadi iblis itu tidak pernah merancangkan yang baik bagi Anda. Yang dia rancangkan selalu bagaimana Anda jatuh, Anda berdosa, Anda murtad. Dan nanti satu saat sama-sama dia di lautan api. Karena nasibnya nanti di lautan api. Jadi dia tahu sudah, karena firman Tuhan sudah ngomong. Tapi dia tidak mau nyemplung sendirian, dia akan cari bolo. Ayo kita mau waspada. Makanya Paulus berkata, musuhmu itu bukan darah dan daging. Salah kalau kita menganggap manusia itu musuh. Musuhmu itu adalah roh-roh yang tidak kelihatan itu. Penguasa-penguasa di udara itu. Itu yang musuh kita yang sesungguhnya, saudara. Yang mau mencari cara untuk membinasakan kita. Bukan hanya tubuh kita, tapi roh kita pun
dia akan binasakan kalau bisa. Tapi dia ajak barengi dia di neraka. Saya rasa sudah sangat jelas. Saya tahu berita semacam ini pasti tidak disenangi oleh iblis. Makanya saya khusus berdoa untuk firman Tuhan ini. Karena saya tahu ini peperangan. Membongkar kebobrokan iblis itu adalah peperangan. Jadi saudara-saudara lihat, inilah profil daripada iblis. Musuh Anda dan saya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Sebab ketika Yesus mati di atas kayu salib, kitab Ibrani berkata, oleh kematiannya dia memusnahkan iblis itu, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, peperangan masih ada yang menjadi bagian kita. Saya ambil sebuah cerita yang analoginya sangat dekat dengan apa yang saya sampaikan. Jadi di dalam cerita ini kita melihat bagaimana Haman, penjelmaan iblis, gambaran dari antikris, berusaha membinasakan orang-orang Yahudi, gambaran dari umat Tuhan. Dan diceritakan bahwa Haman dia membuat satu tiang untuk menyulakan Mordekai. Dia sudah rencanakan semua itu dengan baik. Dan rencananya tidak mungkin gagal secara manusia tapi masih ada Tuhan, haleluya, yang sanggup menggagalkan pekerjaan iblis. Amin, saudara, yang sanggup melindungi kita. Sehingga singkat cerita, saudara tahu siapa yang akhirnya mati disulakan di atas tiang penyulaan itu? Bukan Mordekai, tapi Haman sendiri, saudara. Nah ini yang kita lihat dengan gambaran kayu salib. Waktu anak Allah disalibkan di Bukit Golgota, iblis pikir anak Allah akan mati. Anak Allah binasa, anak Allah musnah, rencana Allah musnah. Dia pikir dia menang, tapi sesungguhnya ketika dia mengerti bahwa ternyata walaupun yang kelihatan yang mati Yesus, tapi yang tidak kelihatan adalah iblis si ular tua, Lucifer itu yang mati, dimusnahkan di atas kayu salib. Ya itu persis gambarannya, saudara. Haman pikir dengan tiang penyula dia akan menyulakan Mordekai. Dia akan bebas melaksanakan segala maksud tujuannya, yaitu membinasakan umat Tuhan. Tapi ternyata Tuhan balikkan dalam satu malam. Tuhan bekerja. Kerjanya apa? Sudah baca sendiri kitab Ester. Dan besoknya langsung Haman disulakan, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, apakah lalu sudah selesai? Nah ini yang saya mau katakan. Apakah cerita Ester sampai di sini lalu happy ending? Belum. Karena apa? Karena ternyata sebelum peristiwa itu terjadi, Haman sudah membuat surat yang sudah dimeteraikan oleh raja. Dan surat ini tidak bisa dibatalkan. Dalam surat itu jelas dikatakan bahwa pada tanggal sekian, maka seluruh orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia waktu itu dikatakan 127 negara bagian. Besar sekali, terbentang dari India sampai Afrika. Maka semua harus melaksanakan, orang Yahudi harus dibunuh. Dan surat ini masih berjalan, walaupun Hamannya sudah mati. Nah ini susah. Mau dibatalkan gak bisa, Raja Persia juga ngomong gak bisa. Surat yang sudah ditok, sudah dimeterai oleh cincin meterai, Raja tidak bisa dibatalkan. Lalu bagaimana caranya? Gampang, kamu buat surat baru. Nah, perhatikan ini saudara ya. Kamu buat surat baru, dalam surat itu beritahu bahwa pada tanggal itu orang Yahudi bisa melawan. Bukan cuma bisa melawan, dia harus didukung oleh negara atau oleh pemerintah setempat untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang mau membunuh mereka. Surat baru. Sudah bisa melihat gambarannya? Firman Tuhan, janji Tuhan, itu suratnya Tuhan. Ya, didukung oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan itu memberi kita kuasa untuk kita bisa melawan iblis, melawan setan-setan. Dan yang terjadi pada tanggal yang sudah ditentukan itu, yang terjadi adalah kemenangan yang besar bagi umat Tuhan. Di mana umat Tuhan dia mengalahkan pembenci-pembenci mereka, mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka berkumpul dan mereka melawan orang-orang yang mau membunuh mereka. Sehingga mereka benar-benar mengalami kemenangan yang besar. Jadi kuncinya ini apa sebenarnya? Kalau saya renung-renungkan kuncinya satu, kita harus melawan. Coba kita baca ini. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata, kita harus melawan. Mengapa saya tekankan di sini? Karena seringkali kita ini terlalu takut dan lemah. Kita cuma lemah lembut, ya ngalah dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang pikir kita ini tidak punya power, tidak punya apa-apa. Tidak bisa melawan. Tapi firman Tuhan berkata, lawan iblis, lawan. Ada saatnya kita harus melawan. Iblis itu harus dilawan supaya ia lari daripadamu. Kita harus berani saudara.
Anak Tuhan itu adalah orang yang gagah berani. Selalu Tuhan bicara bukan? Pada waktu Yosua mau masuk tanah Kanaan. Be strong, take courage Joshua. Beranilah, teguhlah, be courageous. Kita harus berani, saudara. Bukan berani ngawur, tapi berani untuk kita menyatakan kebenaran. Nah itulah sebabnya kita diberi kuasa bukan? Tuhan memberi kita kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa strong dan kita bisa melawan penggoda itu, pendakwa itu, penipu itu dan sebagainya. Kita bisa melawan iblis. Haleluya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang terkasih. Percaya, saudara. Nah, soal itu saya mau tutup khotbah ini dengan bagaimana kita melawan. Tentu kita bukan melawan secara manusia, melawan dengan senjata yang kelihatan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita melawan dengan cara-caranya Allah. Jadi ada 3 cara untuk kita melawan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah ya toh, sadar, mari kita sadar, kita berjaga-jaga saudara. Dimanapun saudara berada, ayo sadar dan berjaga-jaga. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan Anda. Tuhan mau Anda bersama-sama dalam kekekalan. Jangan main-main dengan kekekalan saudara. Jangan main-main dengan neraka. Jangan saudara pikir, oh sudah apa-apa, aku mlebu neraka. Jangan, dalam nama Yesus, tarik itu perkataanmu. Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Dan neraka itu bukan tempat saudara. Neraka itu tempat untuk iblis. Tuhan mengasihi Anda. Kalau saudara mendengar firman Tuhan segini, saya mau beritahukan, God loves you. Tuhan mengasihi, Jesus loves you. Tuhan mau Anda bersama dia dalam kekekalan, bukan dalam siksaan yang kekal. Makanya sadar dan berjaga-jaga ya. Terus, lawanmu, musuhmu. Iblis itu musuh saudara. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, dia selalu cari kesempatan. Saudara. Kita harus berjaga-jaga. Saudara. Dan lanjut, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita tidak sendiri, saudara. Elia pernah putus asa ngomong sama Tuhan. Cuma aku sendiri Tuhan yang masih setia kepadamu. Tuhan bilang, oh no. Aku punya 7.000 orang yang seperti engkau di seluruh dunia. Haleluya. Mungkin kita tidak mengenal mereka. Tapi mereka juga berjuang, melawan dengan iman yang teguh. Makanya iman itu penting. Iman itu muncul dari pendengaran. Amin. Saudara, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan yang hidup itu. Iman teguh, iman harus teguh. Minimal saudara baca firman. Pakai kesempatan untuk banyak membaca firman. Yang gak pernah buka firman, ayo buka. Ya, baca firman. Karena itu nanti yang akan menimbulkan menjadi iman dalam hidup saudara. Yang kedua, lawan dengan pedang roh. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah, pedang bermata 2. Dalam Efesus 6 dikatakan pedang roh itu adalah senjata kita, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, saudara harus baca firman Tuhan, harus kuasai. Ya, kalau saudara maju ke dalam peperangan, saudara tidak akan maju tanpa pedang atau mbak pedang baru pertama kali megang, tidak tahu megang yang mana saudara ya, karena tidak pernah megang. Pasti ada latihan bukan? Bagaimana saudara dilatih untuk memotong, untuk menusuk, untuk macam-macam, menguasai. Firman ini harus dikuasai saudara-saudara. Sehingga ketika saudara takut saudara membaca, oh saya tahu firman bagian mana yang menguatkan saya. Ini pedang, semakin Anda mahir memakainya, Anda akan semakin survive dalam peperangan rohani. Pedang roh dipakai, kita tahu juga bukan waktu Yesus dicobai oleh iblis. Yesus saja dicobai iblis, bayangkan. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, Yesus memakai apa? Firman Tuhan. Pedang itu dia pakai untuk mengalahkan si pencoba itu. Dan yang ketiga saudara adalah lawan dengan doa. Mengapa? Karena ketika kita berdoa dengan sehati, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu kuasa bukan? Itu yang membuat kuasa, memberi kita otoritas.
Seperti orang Yahudi diberi otoritas oleh firman, oleh surat yang baru itu. Mereka punya otoritas, berani sekarang. Undang-undang, otoritas, kuasa, firman dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Dan Roh Kudus itu bekerja lewat doa. Tentu yang paling ideal kita bisa berdoa bersama. Ayo berdoa saudara, sepakat sehati. Kalau saya membaca di dalam kitab Esther juga demikian. Pada waktu mereka mau diserang, mereka berkumpul. Mereka nggak mencar-mencar, mereka berkumpul di satu tempat. Dan mereka di situ melawan. Saudara. Jadi ada kekuatan, doa, menggerakkan kuasa Allah. Memberi power, memberi otoritas kepada kita. Diberikan untuk kita bisa melawan, berperang. Ini saudara, Paskah memberi dasar yang kuat untuk kita melawan iblis. Tapi saya mau katakan sekali lagi, peperangan itu masih terus berjalan. Selama kita di dunia ini saudara, kita harus berperang. Tapi Tuhan sudah memberikan senjata-senjata yang luar biasa. Tuhan memberi iman percaya, Tuhan memberi pedang roh. Masih ada perlengkapan senjata Allah di Efesus 6. Roh Kudus, haleluya. Darah Yesus, wah lengkap sudah, sangat lengkap saudara. Soal itu kita pasti menang, amin. Yang penting saudara mau bangkit. Itulah sebabnya saya akhiri dengan sebuah pesan. Jadi selama kita di dunia, kita akan terus menghadapi peperangan. Jadi jangan berpikir sudah bisa santai. Enggak, peperangan itu akan terus berjalan, saudara-saudara ya. Tetapi percayalah, Tuhan kita sudah menang. Haleluya. Dengan iman, firman, dan doa, kita juga pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.